Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak, yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu luas, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan akan menjadi amal-amal soleh, akan menjadi amal kebaikan kita yang akan kita terima nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan berlalu di hadapan kita, dan kita akan ditinggalkan dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Karena itu mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ibarat sebuah madrasah yang mengajarkan kita agar kita bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Kita diajarkan untuk bagaimana sholat berjamaah. Kita diajarkan bagaimana untuk membaca Al-Quran dan sampai khatam. Kita diajarkan bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat di waktu malam hari atau qiyamul lail. Kita diajarkan juga bagaimana untuk memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah garis kemiskinan, dan kita berbagi kepada mereka. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik di bulan suci Ramadan, dan seluruh umat Islam dan kita semua termasuk di dalamnya bisa belajar dan mengambil hikmah serta ilmu yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi dari tahun sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti perempuan yang tua renta setelah dia meminang atau memintal benang-benang menjadi kuat, menjadi sebuah permadani, menjadi sebuah baju yang indah. Kemudian benang pintalan tersebut akhirnya diputus pengikatnya, sehingga tercerai-berailah semua benang-benang tadi yang tadinya saling mengikat antara satu dengan yang lain untuk dijadikan sebuah permadani atau baju yang indah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan ini sangatlah bagus di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. Artinya sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, kemudian juga qiyamul lail kita, semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah adalah merupakan benang-benang yang sedang kita pintal. Kemudian setelah menjadi pakaian ataupun permadani yang indah, kemudian benang-benang itu janganlah kita gunting atau kita putus sehingga tercerai-berailah benang-benang tersebut tanpa ada makna dan arti yang indah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Begitulah gambaran puasa Ramadan yang di dalamnya kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, ibarat benang-benang yang menyimpul satu dengan yang lainnya agar terjadi sebuah pakaian ataupun permadani dan lain sebagainya yang indah dan mempunyai harga yang begitu mahal di hadapan manusia. Dan jangan sampai benang-benang tersebut akhirnya tercerai-berai karena perbuatan yang sia-sia. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pasca Ramadan yang harus kita lakukan setelah kita diajarkan, setelah kita mendapat ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan? Tentunya harapannya benang-benang tadi adalah sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Ibadah-ibadah yang selalu kita lakukan agar senantiasa di 11 bulan ke depannya bisa menjadi pakaian yang indah dalam kehidupan kita, sehingga bisa juga nanti Ramadan yang tahun yang akan datang berjumpa dengan memperindah lagi pakaian yang sudah kita rajut selama 1 bulan Ramadan ini. Pemirsa hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan yang penting adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan yang yang ada di ambang pintu ini akan berakhir, dan kita ingin ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan kemarin bisa kita lanjutkan sebagaimana mestinya ketika kita ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, barangkali ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah, yang lebih dikenal dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Walaupun dalam kondisi yang berbeda Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya, artinya tetap kita melaksanakan ibadah wajib, sholat fardu dan juga sholat tarawih yang kita lakukan selama sebulan penuh. Kita melatih diri kita untuk bisa melaksanakan sholat tarawih bersama istri dan anak-anak. Pada saat kondisi yang sempurna, barangkali kita bersama-sama melaksanakan sholat tarawih di masjid, di musola dan lain sebagainya. Itu semua mendidik kita agar kita menjadi orang yang mencintai ibadah sholat, karena sesungguhnya sholat tersebut akan menjadi penerang buat kita kelak di alam mahsyar, di alam kubur, dan di alam-alam berikutnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah yang lainnya ketika di bulan Ramadan adalah kita membaca Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin sulit kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, tetapi pada saat di bulan suci Ramadan kita lihat banyak orang-orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran, yang belum bisa selalu ingin membaca Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, mereka berlomba-lomba ingin mendalami isi kandungan Al-Quran. Bahkan kita melihat di sana sini banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran, karena semuanya itu dilakukan di dalam bulan, pada saat bulan itu diturunkannya Al-Quran. Pantas kalau kita akhirnya pun membaca Al-Quran sangat tertarik dan selalu ingin mengkhatamkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itu pun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Lalu mudah-mudahan di luar bulan Ramadan, sholat tarawih yang merupakan sholat sunnah yang lain pun kita bisa laksanakan. Membaca Al-Quran yang merupakan kebiasaan kita di luar Ramadan, tentu kita akan membaca lagi sampai khatam. Dan juga masih banyak lagi kehidupan ataupun kebiasaan-kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Ibadah ini tentunya jangan sampai hanya dilakukan di saat bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan yang akan meninggalkan kita di bulan suci tahun ini, tentunya kita pun harus bisa melaksanakan ibadah puasa dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang akan datang, atau di bulan 11 bulan yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasca Ramadan tentunya adalah selain kita diajarkan ibadah, kita juga diajarkan untuk pengendalian hawa nafsu kita. Artinya ketika puasa Ramadan, kita sedang mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena nafsu yang ada pada diri kita selalu mengajak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat." Sesungguhnya surga itu diliputi oleh sesuatu yang sangat tidak disukai oleh manusia, sementara neraka itu selalu diliputi oleh sesuatu yang diinginkan dan selalu memperturutkan nafsu syahwat manusia. Jelaslah dalam hadis ini bahwa surga selalu diliputi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah maupun melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan terhadap semua manusia.
itu yang paling tidak disenangi oleh manusia. Tetapi pada saat bicara tentang nafsu syahwat, maka manusia selalu berusaha untuk mengikuti nafsu syahwat. Lalu di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtaghaw salisan." Seandainya anak Adam memiliki sebuah lembah, yang lembah itu atau dua lembah itu ada emas dan intan permata, maka dua lembah tersebut tidak memberikan kesenangan dan kecukupan hatinya atau syahwatnya, melainkan manusia itu akan mencari lembah yang ketiga, kelima, ke-10, ke-15 dan seterusnya. Ini menandakan kalau anak Adam memiliki dua lembah yang isinya emas, intan dan permata, dia akan mencari lembah-lembah berikutnya yang isinya sama. Artinya nafsu yang terkandung di dalam hati manusia, nafsu yang ada pada diri manusia, pada hakikatnya tidak akan pernah puas dan selalu ingin diperturutkan. Ini yang barangkali dalam puasa Ramadan, ibadah kita pun mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kita mengikuti nafsu 11 bulan, apa yang diinginkannya kita laksanakan. Tetapi pada saat bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang merupakan sunnah ataupun mubah pun bisa kita kendalikan pada saat kita puasa Ramadan. Pada saat di luar Ramadan kita makan di siang hari. Pada saat di luar Ramadan kita bisa minum dan kita bisa melaksanakan aktivitas lain-lainnya. Tetapi pada saat di bulan suci Ramadan kita mengendalikan hawa nafsu itu. Di siang hari tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan suatu apapun juga yang dapat merusak ibadah puasa Ramadan tersebut. Artinya pengendalian hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam surat An-Nazi'at, hikmah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Apa kata Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wa nahan 'anil nafsa, dan dia menahan dan dia mengendalikan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, orang tersebut akan mendapatkan surga yang Allah sediakan, yaitu jannatul ma'wa, di tempat penuh kebaikan dan penuh kenikmatan. Hadirin yang dirahmati pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jelaslah orang yang takut kepada Allah, orang itu akan selalu menjaga dan mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan dosa, karena dia tahu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, Allah sudah sediakan surga yang tempat menyenangkan dan membahagiakan bagi orang tersebut. Pemirsa yang dicintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pasca Ramadan ibadah kita jangan kita tinggalkan. Ramadan juga mengendalikan hawa nafsu pada diri kita dan kita mampu mengendalikannya selama 1 bulan. Mudah-mudahan dengan 11 bulan ke depan kita pun bisa mengendalikan hawa nafsu itu untuk selalu melakukan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya, yaitu mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga yang ketiga mengajarkan, memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa menebarkan kasih sayang dengan sesama muslim atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang di bawah garis kemiskinan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "As-sakhiyyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar." Orang yang suka menebarkan kasih sayang dengan memberi, baik itu zakat, infak dan sedekahnya, disebut orang yang disebut as-sakhi, orang yang dermawan, orang yang selalu menebarkan kasih sayang. Qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Ramadan mengajarkan kepada kita menebarkan kasih sayang dengan mengeluarkan infak, sedekah, memberikan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya sebagai bentuk penebaran kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena tidak cukup kita hanya ibadah kepada Allah, hablum minallah, tetapi hablum minan nasnya pun harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu kita tidak kita perturutkan untuk melakukan hal-hal
yang melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut. Ramadan menebarkan kasih sayang, mengajarkan kepada kita agar kita bisa memberikan kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan, agar kita bisa memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkannya. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas tentunya lebih baik daripada tangan di bawah yang selalu meminta. Artinya, kita sebagai orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pun harus bisa memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa, hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang akan meninggalkan kita pun mengajarkan kepada kita bagaimana melatih kejujuran dan kebenaran. Seandainya puasa yang kita lakukan tidak dengan rasa jujur dan kebenaran, tentunya puasa Ramadan kita ini akan rusak dan akan menjadi sia-sia. Karena itu, ketika Ramadan kita diajarkan kejujuran dan kebenaran, ketika kita melawan musuh yang nyata dan nampak, tentunya kita bisa untuk menghindar atau bisa mengalahkannya. Tapi pada saat kita mengalahkan musuh yang tidak nampak, disitulah kejujuran yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kejujuran pada saat Ramadan tentunya membawa kebaikan-kebaikan kepada kita. Pada saat kita di luar orang-orang yang kita kenal atau orang yang kita cintai, tentunya pada saat kita berpuasa Ramadan, kita menjaga puasa Ramadan kita agar tidak batal. Dan kita bisa saja melakukan ketidakjujuran pada saat Ramadan, karena pada saat Ramadan orang-orang yang kita kenal pada saat kita tidak ada di depannya, kita bisa melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya, kita bisa tidak berpuasa pada saat orang tidak melihat. Kita bisa melakukan perbuatan dosa pada saat orang itu tidak melihat. Dan pada saat kita lihat orang lain, kita mengatakan kita sedang berpuasa. Artinya, Ramadan sekali lagi melatih kepada kita kejujuran dan kebenaran-kebenaran, agar kita tahu bahwa kejujuran dan kebenaran pada saat kita puasa Ramadan jangan sampai akhirnya luntur di luar Ramadan. Puasa melatih kita kejujuran. Dengan puasa kita diajarkan bagaimana ketika puasa tidak melakukan kebohongan kepada orang lain. Artinya kita puasa pada saat orang lain tidak lihat, kita pun tetap berpuasa, tidak menyalahi aturan syariat dalam berpuasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ila jannah." Hendaklah kamu selalu melakukan kejujuran dan kebenaran, karena sesungguhnya dengan kejujuran dan kebenaran tadi selalu mengajarkan kamu untuk pada kebaikan, dan sesungguhnya kebenaran dan kebaikan tadi akan selalu menunjukkan kepada ke surga. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaslah kejujuran dan kebenaran menggiring dan membawa kita agar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir kultum ataupun syiar Ramadan yang selalu saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan selama 1 bulan penuh Ramadan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan melakukan ibadah-ibadah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Semuanya itu kita lakukan dengan mengharap libtigha maradatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga refleksi pasca Ramadan yang merupakan akhir dari Ramadan pada hari ini, di 11 bulan ke depannya bisa kita lakukan dengan ibadah-ibadah seperti layaknya di bulan suci Ramadan. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita seperti kita bisa mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Kita juga bisa menebarkan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana kita melakukan itu di bulan suci Ramadan. Dan kita melatih kejujuran dan kesabaran kita, kebenaran kita untuk selalu kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat, karena kita bisa melatih pada saat di bulan suci Ramadan kejujuran dan kebenaran tersebut. Mudah-mudahan Ramadan membawa keberkahan di tahun ini 2020 atau 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna kepada kita, sehingga Ramadan yang tahun ini kita laksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bisa berjumpa lagi dengan tamu agung, tamu yang kita rindukan, tamu yang sangat memberikan kebaikan dan keberkahan kepada manusia. Karena Ramadan datang kita tunggu, dan ketika Ramadan berakhir tentunya kita akan
merasa kehilangan dan bersedih hati karena ditinggal oleh tamu yang maha agung tadi. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, dan memberikan apa yang menjadi niat baik kita semua ini ketika kita ditinggal oleh tamu agung, dan berharap tamu agung itu akan selalu berjumpa lagi dengan kita di tahun-tahun yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akribna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa radina wa radu anna. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Allahumma ya sami'al aswat ya mujibu da'wat ya qadiyal hajat faqdi hajatana min hawaijid dunya wal akhirah, khususan hawaiji kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah kami bermohon ya Allah agar Kau turunkan kepada kami ya Allah keberkahan dan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah puasa di penghujung akhir Ramadan ini ya Allah. Berikan kepada kami keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan ya Allah. Terimalah amal ibadah-ibadah kami selama di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Kami melaksanakan qiyamul lail, kami melaksanakan ibadah membaca Al-Quran, kami melaksanakan sholat-sholat sunnah di malam harinya ya Allah. Kabulkanlah segala amal ibadah ini sebagai bentuk kami tidak menyia-nyiakan Ramadan di tahun ini ya Allah. Kami mengerjakan ibadah ini, semoga Engkau berikan kepada kami kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu, agar kami selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berusaha untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di diri kami ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukannya di 11 bulan ke depan ya Allah, agar kami tidak memperturutkan hawa nafsu ini untuk selalu melakukan perbuatan dosa dan perbuatan munkar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berusaha juga untuk selalu memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Kami memberi, tidak ingin mendapat pujian. Kami memberikan sesuatu agar kami tidak ingin mendapatkan sesuatu imbalan dari manusia ya Allah. Kami memberi agar Engkau memberikan kepada kami ya Allah kasih sayang-Mu lagi ya Allah, dan Kau berikan kepada kami sebagai bentuk rahmat-Mu ya Allah kepada kami, dan pembuka pintu rezeki-Mu yang lain ya Allah untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini ya Allah melatih diri kami untuk bisa melakukan kejujuran dan kebenaran ya Allah. Sesungguhnya kejujuran dan kebenaran tadi ya Allah akan selalu membimbing kami untuk melakukan perbuatan kebaikan ya Allah, dan juga kebaikan itu akan selalu mengajak kami menuju ke dalam surga-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, maafkan segala dosa dan kekhilafan yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang selalu membawakan kebaikan, dan kurangnya ibadah kami di bulan Ramadan akan kami tutup, dan kami selalu memperbaiki di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa orang-orang tua kami, ampunilah dosa istri dan juga teman-teman kami, sahabat kami semua ya Allah. Engkau sesungguhnya Maha penerima ampun, Maha penerima taubat, dan mengampuni segala dosa-dosa manusia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rizki karunia-Mu yang banyak ya Allah, agar kami selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur, dan bisa berjumpa lagi Ramadan yang tahun yang akan datang ya Allah, dengan meningkatkan ibadah infak sedekah kami, agar menjadi jembatan kami berjumpa dengan Engkau dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan dari sedekah yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ampunan-Mu untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ya Allah, orang tua kami, kakek nenek kami, ibu bapak kami, teman-teman kami semua ya Allah. Ampuni segala dosanya, maafkan kesalahannya, luaskan segala kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga-Mu ya Allah.
tempat peristirahatan yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah segala hajat dan doa kami ini ya Allah. Semoga apa yang menjadi permohonan kami di bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah dapat terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Ramadan tahun yang akan datang bisa berjumpa lagi dengan kami, keluarga kami, anak kami, dan juga teman-teman kami yang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kebaikan-kebaikan bagi keluarga kami, juga keluarga orang-orang sekitar kami ya Allah, keluarga teman-teman kami dan sahabat kami ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh limpahan kasih sayang-Mu ya Allah. Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amal ibadah kami ini sebagai catatan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Kelak kami akan terima di yaumul hisab nanti sebagai amal soleh buat kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Agus Gustaf MA mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dan juga penyampaian dalam bentuk tausiah-tausiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan para pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia mau memaafkannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.